Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andriani Gustian. Saya adalah mahasiswa PAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang active learning. Apa sih yang dimaksud dengan active learning? Mari kita belajar bersama-sama. Active learning atau pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Dalam proses pembelajaran active learning, peserta didik harus didorong untuk berpikir, menganalisis, membentuk opini, praktek, dan mengaplikasikan pembelajaran peserta didik. Dan peserta didik tidak hanya menjadi pendengar pasif atas apa yang disampaikan oleh guru. Dalam proses pembelajaran active learning, peserta didik dituntut untuk berani berpendapat, berani melakukan, bahkan berani menyampaikan apa yang menjadi tuntutan belajar bersama teman-temannya. Jadi, dapat disimpulkan, pembelajaran aktif atau active learning itu adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik agar peserta didik mampu belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Contoh dari proses pembelajaran active learning atau pembelajaran aktif yaitu diskusi kelas, diskusi kelompok, belajar sambil bermain, melakukan studi kasus, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, tentunya pembelajaran active learning akan menyenangkan bagi peserta didik, dan peserta didik tidak akan merasa bosan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya adalah karakteristik active learning. Menurut Bonwell, pembelajaran aktif memiliki karakteristik, yaitu karakteristik yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh guru, tetapi pada pengembangan keterampilan, pemikiran analitis, dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang sedang dibahas. Karakteristik yang kedua adalah peserta didik tidak hanya mengembangkan materi pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Yang dimaksud adalah, misalnya, pada saat peserta didik sedang mempelajari materi pelajaran perawatan jenazah. Nah, peserta didik akan mengerjakan atau mempraktekkan materi pelajaran tersebut, seperti bagaimana sih caranya perawatan jenazah dan apa saja yang dibutuhkan dalam materi pelajaran perawatan jenazah. Karakteristik yang kedua, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berhubungan dengan materi pelajaran. Yang dimaksud yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap seperti sikap jujur, sabar, dan lainnya. Nilai-nilai dan sikap-sikap tersebut berhubungan dengan materi pelajaran akhlak. Karakteristik yang ketiga, peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Yang selanjutnya adalah peran guru dalam active learning. Tentunya, guru memiliki peran dalam proses pembelajaran active learning, yaitu guru menguasai cara belajar yang efektif. Yang dimaksud cara belajar yang efektif seperti cara belajar mandiri, berkelompok, cara mempelajari buku, cara bertanya, cara mengemukakan pendapat, dan lainnya. Nah, sebaiknya cara-cara tersebut ditanamkan pada siswa.
sehingga siswa dapat mempraktekannya. Peran guru yang kedua yaitu memahami sifat dan karakteristik siswa. Karena sifat dan karakteristik siswa tentunya berbeda-beda, terutama pada kemampuan belajar siswa, cara dan kebiasaan belajar siswa, minat terhadap mata pelajaran, motivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang dicapainya. Peran guru yang ketiga yaitu mendayagunakan sumber belajar. Maksudnya, guru harus terampil dalam menggunakan sumber-sumber yang ada sebagai bahan ataupun media belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Contohnya, seperti media pembelajaran papan tulis atau PowerPoint, dan lainnya. Peran guru yang keempat, guru mampu mengelola kelas dan memimpin siswa belajar. Yang dimaksud adalah guru dituntut menguasai kelas. Hal ini dalam pengertian kegiatan siswa belajar dapat dikendalikan oleh guru dengan baik dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Peran guru yang kelima yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, sebagai contoh, ketepatan dalam penggunaan metode mengajar, kemampuan menguasai materi siswa yang akan disampaikan, ketepatan dalam memberi evaluasi belajar kepada siswa, atau pemberian suatu penghargaan khusus pada siswa yang terampil, dan juga siswa yang mendapatkan nilai bagus atau siswa yang dapat menjawab pertanyaan oleh guru. Nah, hal tersebut dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Nah, sekian materi pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.